Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada saat ini masih diberikan nikmatus sehat wal afiyah, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Kita telah sama-sama tahu bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Zulqa'dah yang baru saja berlalu, bulan Zulhijjah yang sedang kita tapaki sekarang, kemudian nanti bulan Muharram, dan yang terakhir nanti bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak beramal soleh, maka amal soleh kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala walau jihadu fisabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalik. Hadis ini menyatakan kepada kita semua bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyam, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Dari tanggal 1, dari sekarang ini sampai dengan tanggal 10 nanti, amal-amal soleh kita ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah? Tidak juga dengan jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, walau jihadu fisabilillah, wala jihadu fisabilillah, sekalipun dengan jihad fisabilillah, illa rajulan, kecuali seorang, kharaja binafsihi, kemudian dia keluar berjuang dengan dirinya, jiwa raganya, dan juga dengan hartanya, kemudian semuanya itu nggak ada yang kembali kepadanya. Artinya mati syahid. Nah, ketika seseorang itu mati syahid, barulah bisa tertandingi amal soleh yang kita lakukan di hari-hari sekarang ini sampai dengan tanggal 10. Sungguh luar biasa pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga di dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashri was-sab'i wal watr. Demi waktu fajar, waktu subuh, wa layalin ashr, ini 10 malam. 10 malam berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dan disebutkannya di dalam ayat ini wasyab'i wal watr. Didahulukan yang genap, baru yang ganjil. Kalau hitungan kan dari 1 baru sampai 10. Dari yang ganjil kemudian baru genap. Tapi dalam ayat ini disebutkan bahwa wasyab'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah ini puncak-puncaknya saja. Wasyab'i yang genap itu nanti di yaumun nahar, hari Idul Adha. Dan yang ganjil tanggal 9, yaitu Yaumul Arafah. Nah, kalau kita lihat keutamaan-keutamaan yang ada, yang ganjil yaitu Yaumul Arafah, ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, kemudian kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk puasa di Yaumul Arafah. Nabi ditanya tentang keutamaan puasa sunnah Arafah. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di Yaumul Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu, kemudian yang akan datang. Ini yang dimaksud dengan wal witr, yang ganjil. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala puncak-puncaknya. Begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar jangan sampai lewat begitu saja. Juga yang genap, Yaumun Nahar, nanti di Yaumun Nahar, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumun Nahar adalah menyembelih hewan kurban.
mengalirkan darah hewan kurban. Itu di Yaumun Nahar, di hari Idul Adha. Amalan yang paling dicintai pada hari itu adalah menyembelih hewan kurban. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita semua, kalau seandainya kita punya uang, punya keluasan rezeki, kemudian kita nggak mau berkorban, nggak mau menyembelih hewan kurban, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat pemotongan hewan kurban. Jangan dekati tempat-tempat sholat Idul Adha yang dimana di situ nanti akan diadakan pemotongan hewan kurban. Ini ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang nggak mau berkorban padahal uangnya ada. Di rumahnya banyak motor, punya mobil, tapi untuk membeli hewan kurban nggak mampu. Ini sangat lucu, sangat lucu, ketahuan pelitnya. Nah, oleh karenanya di kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, tadi rangsangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumun Nahar adalah menyembelih hewan kurban. Begitu juga dengan ancamannya tadi. Ancaman Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang tidak mau berkorban walau dia punya uang. Sementara dia punya uang, dia punya tabungan banyak, dia punya kendaraan dan lain sebagainya, tapi nggak mau berkorban. Ini diancam untuk tidak boleh datang ke tempat-tempat penyembelihan atau juga tempat-tempat sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tadi adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watr, itu adalah puncak-puncak dari yang genap dan yang ganjil. Dan kita telah tahu bahwa keutamaan tadi, yaitu yang genap dan yang ganjil, kita sudah mengetahui. Tinggal kitanya mau tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu, apa yang harus kita lakukan? Amal ibadah apa yang bisa kita lakukan? Amal soleh apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Banyak sekali. Dari mulai baca Quran, kita upayakan 10 hari ini khatam bacaan Quran kita. Ini termasuk amal soleh dan perbuatan yang tidak pernah rugi, yaitu membaca Al-Quran. Yatluna kitab Allah, enggak pernah rugi dan enggak pakai modal, cuman badan, jiwa raga kita ini untuk bisa membaca Al-Quran. Sehari 3 juz, berarti di tanggal 10 kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran kita. Ini bentuk amal soleh kita. Kemudian kita jalankan sholat sunnah rawatib ditambah dengan duhanya, surutnya, duhanya, kemudian qiyamul lail dengan tahajud. Ini juga termasuk amal-amal soleh. Makanya banyak sekali. Terus kita keluarkan infak terbaik kita di hari-hari dari tanggal 1 dengan tanggal 10 itu, kita keluarkan infak kita. Ini Allah Subhanahu wa taala akan ganti langsung di dunia, bukan di akhirat aja. Kalau di akhirat sudah pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Allah akan ganti bahwa yukhlibu.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Jadi jangan takut. Jangan merasa nanti kalau kita banyak berinfak duit kita akan berkurang. Enggak. Allah akan tambahkan lagi dan tambahkan lagi rezekinya, karunia-Nya. Rezeki itu bukan semata-mata uang saja, ya, nanti bisa yang lain. Bisa rezeki kita mendapatkan ilmu pengetahuan, bisa rezeki kita akan mendapatkan kesehatan yang penuh dan lain sebagainya. Itu pun semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Allah akan ganti itu semua yang kita keluarkan, infak-infak yang kita keluarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau bisa amal soleh itu kita isi dengan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Loh, kan tanggal 10 itu Idul Adha, nggak boleh puasa. Berarti kita puasanya cuma sampai kita pulang dari sholat Idul Adha. Itu. Jadi 10 hari. Hitungannya 10 hari kita puasa sunnah di bulan Zulhijjah dari tanggal sekarang. Nah makanya puncak-puncaknya saja kalau memang kita nggak bisa, puncak-puncaknya aja yang kita perlukan. Di tanggal 8, tanggal 9. Nah itu yang puncak-puncak dari yang genap dan ganjil. Ini kita upayakan jangan sampai lewat begitu saja. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan lewat begitu saja, tidak kita isi dan kita ambil manfaatnya. Oleh karena itu khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma arda ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alis sahabati ajma'in wa alit tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.